Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, telah disadari bahwa pembakaran bahan bakar fosil yang meliputi batu bara, minyak bumi, dan gas alam menyebabkan masalah pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara. Pembakaran isooktana dalam mesin kendaraan, yaitu senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam bensin, biasanya berlangsung tidak sempurna dengan persamaan reaksi berikut. Semakin tidak sempurna pembakaran, semakin banyak gas karbon monoksida yang dihasilkan. Gas karbon monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Selain itu, bersifat racun serta dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. Apabila masuk ke dalam darah melalui pernapasan, karbon monoksida bereaksi dengan hemoglobin dalam darah membentuk karboksihemoglobin. Seperti kita ketahui, hemoglobin ini seharusnya bereaksi dengan oksigen menjadi oksihemoglobin dan membawa oksigen yang diperlukan ke sel-sel jaringan tubuh. Akan tetapi, afinitas karbon monoksida terhadap hemoglobin sekitar 300 kali lebih besar dibanding oksigen. Bahkan, hemoglobin yang telah mengikat oksigen dapat diserang oleh karbon monoksida. Jadi, karbon monoksida menghalangi fungsi vital hemoglobin untuk membawa oksigen bagi tubuh. Ambang batas karbon monoksida di udara sebesar 20 ppm. Udara dengan kadar karbon monoksida lebih dari 100 ppm akan menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernapasan. Kadar yang lebih tinggi lagi dapat menimbulkan kematian. Selain gas karbon monoksida, gas yang terdapat dalam asap kendaraan bermotor jika pembakaran bahan bakar terjadi secara sempurna ialah adanya gas karbon dioksida dengan reaksi sebagai berikut. Tingginya kadar gas karbon dioksida di udara dapat meningkatkan kadar gas-gas rumah kaca atau disebut juga dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan global yang terjadi ketika gas-gas di atmosfer bumi memerangkap panas dari matahari. Emisi gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan CH4 atau metana. Gas-gas itu terakumulasi di lapisan atmosfer karena tak terserap tumbuhan atau kawasan hutan. Sementara paparan panas matahari, terutama radiasi inframerah, tak bisa terpantul keluar atmosfer karena tertahan lapisan gas rumah kaca yang menebal di lapisan udara atas, dan itu menyebabkan suhu bumi terus naik. Meskipun gas karbon dioksida tidak berbahaya bagi manusia, intensitas keberadaannya di atmosfer tetap harus di bawah batas ambang supaya tidak menimbulkan masalah lingkungan. Pada percobaan pertama ini, sebongkah kalsium karbida atau dikenal dengan karbid dilarutkan dalam air, menghasilkan gas asetilena yang merupakan senyawa hidrokarbon. Kemudian terhadap gas asetilena ini dilakukan pembakaran, lalu hasil reaksi yang terjadi menunjukkan adanya jelaga hitam. Maka kemungkinan reaksi yang terjadi adalah pembakaran tidak sempurna. Demikian pula yang terjadi pada knalpot kendaraan bermotor. Jelaga hitam pada knalpot tersebut menunjukkan bahwa pembakaran isooktana atau bensin terjadi secara tidak sempurna. Sedangkan dalam pembakaran yang terjadi secara sempurna, reaksi kimia yang dihasilkan tidak menunjukkan adanya jelaga hitam.